Kristen. Saya haluskan. Yesus pada saat merem, tidak bernyawa, merem, tertutup matanya, tidak bernyawa. Apakah dia masih Tuhan? Dia adalah utusan Allah, ya, yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, Berarti ya, membawa Yesus misi bukan untuk Tuhan. penyelamatan umat manusia dari dosa, sehingga manusia bisa dibawa ke kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah, ya. Paham ya? Tapi saya mau tanya itu mengenai Imam Mahdi loh. Imam Mahdi itu nanti datang kedua kali sebagai nabi atau bagaimana itu Imam Mahdi? Ton Kristen, Ton. Pencipta langit dan bumi itu yang firman atau yang Allah ya, Ton ya? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oh, Allah Allah sendiri adalah firman. Oh, Allah sendiri. Berarti yang menciptakan ini. Gedein, Hos. Hos, gedein bentar, Hos. Ini. Gedein, Hos. Hos, gedein bentar, Hos. Hosnya enggak tidur ini. Aduh. Apa ini? Apa itu ya? Coba di mute dong hamba itu. Host mau izin gedein, Host. Firman host. Oke. Yang menciptakan Makasih, host. Yang menciptakan langit dan bumi ini itu penciptanya itu firman atau Allah? Allah adalah firman. Firman itu adalah berarti, Allah. Oke, berarti boleh ya. Firman adalah pencipta langit dan bumi, setuju ya? Ya, sama dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi, iya. Ya, oke. Berarti pencipta langit dan bumi adalah Allah atau firman, betul ya? Iya, betul. Atau berarti firman sama dengan Allah, betul ya? Betul. Betul. Berarti sebab segala firman yang telah kau ini maksudnya Allah ya, berikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Ini ada di Yohanes 17:8. Berarti ini sebab segala Allah yang telah Allah berikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Bener ya? Ini saya ganti Allah boleh nggak? Beda. Kalau dalam pernyataan Yohanes, tidak semua kata Allah itu dipakai untuk merujuk kepada firman. Tidak semua kata firman dipakai untuk merujuk kepada Allah. Tadi katanya firman sama dengan Allah. Anda tidak bisa langsung tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa dalam pernyataan firman dalam Injil Yohanes yang Anda maksudkan adalah firman yang disampaikan itu adalah Allah, bukan. Ya, tetapi firman adalah perkataan Allah. Tetapi yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah itu. Yang adalah firman. Firman itu adalah kehendaknya Allah. Ton. Jadi firman sama dengan Allah ini betul atau salah? Beda konteks. Kalau Anda dibawa kepada penciptaan, maka Allah adalah firman. Tetapi ada kalau perkataan yang disampaikan firman itu berbeda konteksnya, saudara. Berarti ada dua firman ya di sini. Firman itu si Ardi berbeda ya. Anda menarasikan itu, Anda tidak mengerti bahwa Allah adalah firman. Firman itu adalah Allah sebagai penciptaan. Tetapi dalam konteks Allah, firman yang diutus itu adalah perkataan yang menjadi firman yang ada di Yohanes itu firman apa? Coba saya tulis Yohanes di sini. Berapa? Yohanes 17 ini termasuk firman apa? Coba saya tulis ya. Di Yohanes 17:8 sebab segala firman yang telah kau sampaikan ya. Itu firman apa itu? Saya tulis di sini. Firman jenis apa coba? Firman adalah firman perkataan, firman Allah ini perkataan ya. Iya, yang sudah disampaikan melalui Yesus. Ini adalah firman jenis perkataan. Betul ya? Betul. Bener ya? Iya. Ini di Yohanes firman disampaikan perkataan firman wahyunya Tuhan sudah disampaikan. Yohanes 17 ayat 8 gini ya. Iya, betul. Oke. Kalau firman yang ada di Yohanes 1 ayat 1 itu firman apa itu? Firman itu yang dirujuk kepada Allah pencipta. Firman jenis apa? Kalau yang kedua ini firman jenis apa? Itu adalah firman yang menciptakan langit dan bumi. Berarti firman jenis apa? Pencipta, gitu ya? Ya. Oke, berarti firman jenis pencipta. Ini di berapa? Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat 1 ya. Yohanes 1. Firman itu adalah Allah. Ya, bentar dulu saya ketik ya, biar ingat gitu loh. Kita belajarnya pelan-pelan biar masuk ya. Oke? Jadi, di sini ada dua firman, betul?
Firman itu banyak, apapun bentuknya, firman itu banyak. Oh, Tidak apalagi terbatas. ada lagi. Misalnya kamu itu tubuhnya itu firman Tuhan menjadikan kamu menjadi manusia kan? Ya, ini firman jenis yang mana Iya. nih? Firman yang menciptakan kamu menjadi manusia adalah firman Tuhan bukan? Oh, Firman, jenis pencipta ya, jenis pencipta ya. Oke, Iya, oke. Jadi kita sepakati dulu nih. Firman ada dua jenis. Satu firman jenis perkataan di Yohanes 17:8. Kemudian dua firman jenis pencipta di Yohanes 1 ayat 1. Berarti udah beda ya ini ya firmannya ya. Iya, dan firman itu sendiri adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ya. Yang mana? Yang firman yang adalah Allah yang Kalau mana? satu Yang nomor Yohanes 1 atau nomor 2? 1 Yohanes ya. Ini Yohanes saya jamin 1 ini ayat- kuliah lolologi nih. Oh, bukan. Oke. Kita merujuk Oke. kepada firman sehingga Anda Ini bisa ini beda-bedakan. Allah ya. Ini Allah ya. Ntar dulu. Ini Allah ya. Ini Allah ya. Setuju ya? Iya. Yang firman jenis pencipta ini di Yohanes Iya. 1 ayat 1 ini Allah ya. Betul, Bener ya? Iya. Kalau firman jenis perkataan di Yohanes 17:8 ini jenis apa? Iya, perkataan ya. Bentuknya apa? Perkataan firman. Iya, ini kan gini. Firman jenis pencipta itu adalah Allah bentuknya. Ya, Kalau firman jenis perkataan bentuknya apa? Perkataan apakah ada bentuk ya? Itu merujuk kepada Ya, nggak suara. tahu. Iya. Suara berarti ya? Suara ya ini ya? firmannya, iya, betul, Suara ya? Oke, Iya. suara saya ketik dulu suara. Oke, ntar dulu Suara ya. yang memberitakan Kita firman. Pelan-pelan, ini kuliah gampang, ini gratis ini loh, Ton. Oh, iya. Firman sama dengan Allah, betul. Di sini ternyata ada dua firman, teman-teman. Kita baru tahu ya, ada dua firman. Firman pertama adalah jenis perkataan di Yohanes 7:8. Ini suara bentuknya, betul ya? Ini suara siapa ini? Betul, Ntar dulu. Bang. Suara siapa ini? Suara Yesus yang disampaikan oleh Injil Yohanes. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah sampaikan kepada mereka. Sebab segala firman yang telah kau ini siapa? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku itu Allah yang Iya. dimaksudkan kepada Ini kau kau adalah siapa? Allah. Kau Allah kan? Engkau huruf besar banget Ya. Allah. Oh, engkau saya tambahi engkau gini ya. Iya. Engkau iya. ini siapa? Engkau ini Allah ya, bener ya? Merujuk kepada Allah, iya, Allah yang memerintahkan Betul. Berarti untuk ini menyampaikan firman. sebab segala firman yang telah kau berikan. Berarti ini firman dari ini pemberian siapa firman ini? Pemberian dari Allah dari pencipta. Allah. Ya, Berarti ya. ini suara Allah ya, bener ya? Iya, betul. Suara Allah. Oke, gampang aja kita kuliahnya gratis ini ya kan? Oke. Oke. Jadi di sini firman jenis perkataan suara Allah, firman jenis penciptaan Allah. Suara Allah dan Allah apakah sama? Beda kalau yang disampaikan di sini melalui Yesus adalah firman atau perkataan yang disampaikan kepada Yesus adalah firman. Yesus itu firman yang mana mani? Entar dulu. Firman Yesus yang itu hidup. firman yang Yesus adalah firman yang hidup. firman yang dari mana? Hidup. Ada di antara dua jenis ini enggak? Jenis mana Ya, nih? Perkataan atau itu jenis firman pencipta yang hidup. Yesus ini? Injil Yohanes ya, Yohanes 1 ayat 14, firman Iya. itu telah menjadi manusia. Iya, ini jenis Ya. yang mana? Yesus itu dari jenis yang perkataan atau dari jenis Jenis pencipta? manusia, jenis penciptaan manusia. Dari dengerin, dari dua ini loh, dari dua ini. Nah, bukan Yesus dari ini dua lagi karena firman itu Oh, banyak nambah lagi? firman. Iya, tambah Nambah lagi lagi firman yang telah firman. menjadi manusia. Firman yang jenis telah menjadi manusia. manusia. Iya, betul. Oh, ini ada Banyak firman firman. jenis manusia. Ya, Ini Yohanes 1:14 ya. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1. Waduh, banyak lagi firmannya. Iya. Oke. Ada lagi Nah, Wahyu pelan-pelan. lagi, Wahyu ada firman lagi. Udah, jangan banyak-banyak. Oke. Oke. Lah, semakin banyak kan jenis referensi manusia. firman kan lebih bagus, lebih banyak referensi firman lebih bagus supaya Anda juga tahu. Oke. Iya, ya. Jadi firman jenis perkataan ini, suara Allah ini bisa didengar ya? Oh, bisa kita dengar. Bisa didengar ya? Bisa suara Allah kita bisa dengar kok. Oke, ntar dulu ya, kita buka dulu di sini. Ntar dulu. Sabar, saya buka ayatnya ya. Kalau di Matius 3:17 itu suaranya siapa ya? Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini suaranya siapa? Suara Allah bisa didengarkan, suara Allah. Oke, kalau di Yohanes
Kalau yang Yohanes 5:37, Bapa yang telah mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah dilihat. Ini suara siapa? Nah, kalau itu tidak semua orang bisa mendengar suara Allah, hanya Yesus yang bisa mendengar suara Allah. Ya. Seperti Hanya Yesus. itu. Iya. Kalau di Matius 3:17 itu kan Yohanes Pembaptis juga dengar kan itu? Di ya, Matius 3:17. seperti itu. Karena momennya dan momen Nah. sakral, makanya Yohanes juga bisa dengar. Iya kan? Apa Lah, itu iya, yang terjadi? berarti- Kan sudah terjadi. Oke. Kan? Oke. Iya kan? Lanjut. Tidak semua orang Berarti bisa mendengar sebab suara segala Allah, firman- tetapi dalam Ya, kondisi udah, tertentu semua udah. orang, ya saya ajar Anda juga gitu. Supaya Anda juga paham. Ya udah, kan? udah. Oke. Firman Ya, Anda jangan sebab mengelak, segala itu kan firman yang fakta. telah engkau berikan kepadaku. Ini firman jenis apa tadi di Yohanes 17:8 ini firman jenis suara ya? Betul ya? Ya, betul. Benar ya? Iya, Anda ini masih Betul. berputar-putar. Oke, berarti kalau Tanya di sini saja ini firman yang membawa hidup itu telah kekal, menjadi itu lebih manusia. bagus loh. Anda tanya saja firman yang membawa hidup kekekalan ya, untuk diselamatkan pada akhir zaman itu firman yang mana, itu Anda harus tanya itu. Bukan lagi tanya firman penciptaan, firman suara, penyambung suara, dengerin. firman yang menjadi, tanyakan firman yang menjadi manusia, yang membawa Iya, kita iya, kepada iya. hidup yang kekal, Iya, itu iya. siapa? Ah, itu baru jelas. Tanya saja itu, intinya saja, jangan lebih putar-putar firman Iya, Allah, iya. firman penciptaan. Nanti Iya, Anda iya. sendiri yang Jadi- pusing. Ya. Iya. Jadi di sini firman itu ada 3 jenis, teman-teman. Firman Bukan jenis 3 perkataan, jenis, lebih banyak firman lagi, jenis bahkan pencipta, firman yang hidup dan firman dan jenis manusia. Betul ya? Ya, betul. Saya bacakan lagi firman. jenis apa ya. lagi? Kalau nggak Banyak 3 jenis firman. apa? Ada lagi jenis apa? Banyak firman yang Iya, menjadi. jenis apa? Sebentar kita cari bersama ya. Iya, apa? Apa contohnya? Jenis apa? Suara Allah dan Allah sama nggak? Bro. Suara Allah dan Allah sama nggak? Katanya sama. Firman Beda. adalah Suara Allah itu Bener nggak? beda. Suara Allah sendiri beda, Allah itu sendiri beda ya. Wah. Ya kalau iya, iya kan, membedakan jenisnya kan Anda tidak bisa. Oh, Iya, Anda suara kan Allah tidak ini, bisa. suara Allah ini siapa, Bro? Bro, Lah itu Allah yang menyampaikan dalam Bro, firman-Nya, suara dan Allah firman-Nya ini siapa? suara Allah. suara Allah ini siapa? Suara Allah itu bersumber dari Allah itu sendiri. Masa suara Allah bersumber dari orang Iya, lain? siapa berarti? Suara Allah, Allah ini siapa? itu sendiri, Allah itu sendiri. Suaranya masa Berarti- suara Allah, suara orang lain kan? Lah ya Allah kan? Berarti sama kan? Iya, Suara kan? Allah sama dengan Allah kan? Iya, betul. Iya, berarti suara Allah kan sama dengan Allah kan? Bener kan? Iya, bukan. Dalam Berarti bentuk fisiknya iya, suara bener itu beda, dong berarti. bukan sama dengan Sebab Allah. segala firman ini Tetapi suara Allah kan? Suara Ayo. Allah kalau dalam bentuknya Allah itu memang Loh, berbeda loh, dengan ini loh. suaranya. Tetapi sumbernya berasal dari Allah itu. Anda mengerti enggak? Tar dulu. Suara bukan menciptakan langit dan bumi, tapi Allah Gini. itu yang menciptakan Tadi langit dan katanya, bumi, saya kan? ulang lagi ya, dengerin ya. Firman jenis dengerin dulu. Anda dengerin tidak dulu. bisa menjebak Firman saya sudah jenis berapa perkataan menit, ada di 30 Yohanes- menit Anda dengerin mau dulu, menjebak ada di saya Yohanes dengan firman, tapi 17:8. tidak bisa. Itu faktanya. Tar dulu. Anda mau menjebak saya sudah Tar 30 dulu, menit sabar. dengan kata firman, tetapi Anda tidak Sabar. bisa menjebak saya. Sabar. Itu sabar. jelas terbukti saat ini. Iya. Anda mau bolak-balik sabar. mau apapun Bro. tidak bisa. Bro, sabar. Karena kepenuhanku adalah kepenuhan Roh Kudus. Iya, luar biasa. Bro, Allah sabar. turut bekerja Ini pada saya hari ini baca, kepada sabar, saya sabar untuk ya, memberitakan sabar. Saya firman baca dulu yang ya. sebenarnya kepada Iya, sabar. Anda membolak-balik firman Sabar. kepada saya Iya, itu sabar, tidak sabar. akan bisa. Sabar. Soal jawab Anda itu Sabar. sudah 30 menit yang lalu tidak bisa Anda memasukkan saya Loh. pada perangkap Anda loh. Bro, Anda tidak bisa ini ada memasukkan saya Yohanes kepada perangkap Anda. 17:8. Sudah 30 Ini menit ada berlalu. Yohanes 1 ayat 1. Ini ada Yohanes 1 ayat 14. Di Yohanes 17:8 kata Anda firman jenis perkataan itu adalah suara Allah, bener kan? Ini saya catat. Kemudian yang nomor 2 firman jenis pencipta, yaitu Yohanes 1 ayat 1 ini adalah Allah. Kemudian yang ketiga firman jenis manusia adalah Yesus. Saya tanya tadi, suara Allah dan Allah sama nggak?
Suara Allah bersumber daripada Allah, Allah itu, dan suara tetapi Allah dan berbeda, Allah kan? sama Suara nggak? berbeda dengan Allah itu sendiri. Iya, ya. sama apa enggak? Suaranya bersumber daripada Allah itu, tapi suara Oh, berarti nggak sama ya? Berarti Ya, suara suara dengan Allah Allah. itu kan beda. Oke, Iya, berarti kan suara beda. Masa Allah. suara saya sama dengan saya kan tidak bisa. Oke, Saya itu berarti fisik dibedakan manusia, ya. Suara saya Oke. berbunyi intonasi atau Tar dulu. volume. Ya, tetapi kalau Allah itu yang Oke. suara Allah itu bersumber daripada Suara Allah itu. Allah Sudah 30 menit, sudah 40 menit berbeda Anda mau dengan menjebak saya dengan Allah. firman, tetapi Ini ya, tidak bisa bener ya, menangkap bro. saya dalam jeratan Bro, Anda. suara Anda Allah. mau menjebak saya, tetapi sudah tidak bisa untuk menjebak saya dalam Bro, jeratan Anda. dengerin, loh. dengerin. Iya, Anda mau berputar-putar Bro, seperti Kristen ini. yang lain, oh sangat sulit loh. dengan saya, saudara. Suara Allah, bro. Iya, dengerin, sudah bro. 40 menit yang lalu. Bro, Anda tidak nih, bisa menjebak. suara Mending Allah kita ganti topik berbeda saja, Bang. dengan Daripada Allah. Anda Bener menghujat ya? Allah, nanti lama Anda Bener nggak? bisa kena Bro, dengerin azabnya dulu. lagi, Sabar, kena sabar, menghujat sabar. Allah lagi. Sabar, Anda, sabar, Anda sabar. sudah tahu itu, tapi Sabar, Anda masih bro, mempertanyakan, sabar, bro. menguji lagi iman-imannya kita. Itu Anda sudah tahu sebenarnya Allah itu siapa, tapi Bro. Anda masih bertanya Bro. seperti orang Bro. tidak mengetahui Allah jangan itu sendiri ngomong, yang menciptakan langit dan bumi. Gantian Hanya Anda ngomongnya. sendiri sudah menguji keimanan Anda sendiri dan keimanan orang lain. Artinya Ini Anda loh, tidak ini loh. berpura-pura tidak mengetahui Allah itu. Bro. Saya sampaikan dalam Aduh, rumah Anda sudah ngomong mulu berpura-pura nih orang. tidak mengetahui Allah itu sendiri. Bakteri, diam dulu. Iya, karena saya pertanyaan Anda seperti menguji orang yang tidak bakteri, mengenal diam Allah, dulu. padahal Anda pun Anda sudah mengetahui. Ini loh. Anda dari tadi sudah 40 Loh. menit, 50 Gini, menit gini, Anda gini. tidak bisa menjebak saya Tadi dengan firman Tuhan. dibilang dengan di firman ayat Allah. di nomor 1. Seperti itu, Bang. Firman jenis perkataan. Saya mau tanya saja, ini intinya suara begini, saya Allah. penasaran sama Kemudian Imam Mahdi. Anda bilang Apakah Imam firman Mahdi ini jenis nabi juga? pencipta. Itu yang saya mau cari tahu dalam Islam. Aduh, Itu lebih penting. ngomong aja. Imam Mahdi ini Yaudah, lu apakah ngomong deh. nabi Lu ngomong, terakhir gua atau diem. gimana? Saya mau tanya, mungkin Bang Zuma mungkin bisa jelaskan mengenai Imam Mahdi. Kriston, kamu udah minum obat? Udah. Udah. Sudah minum obat? Saya mau tanyakan itu mengenai Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi nabi terakhir atau Nabi Muhammad? Kamu sudah minum obat? Saya tanya dulu. Iya, Nabi Muhammad itu nabi terakhir Ini atau loh. Imam Ini Mahdi loh. yang imam terakhir? Ini dulu, ini. Nabi terakhir. Itu yang lebih penting loh bagi umat kita semua. Bro, ini loh. Firman jenis perkataan, Anda ini menjebak-jebak suara saya dengan Allah, perkataan, firman firman jenis yang hidup, pencipta, firman yang menjadi ini manusia. Allah. Itu Firman tidak bisa jenis menjebak manusia, saya. Waktu Anda sudah ini 60 menit loh, sudah 1 Apakah jam. suara Allah dan Allah ini berbeda? Berbeda. Anda bilang tadi suara Allah berbeda dengan Allah, Berbeda, bener nggak? tetapi suaranya bersumber daripada Beda Allah nggak? itu sendiri. Bener nggak? Berbeda, tetapi sumbernya Berarti sama. daripada Allah itu sendiri. Sama apa beda? Suara Allah? Suara berbeda dengan bentuknya. Loh, lah ya, ini Abang. pertanyaan saya simpel. Iya. Suara Allah, Kita pisahkan, apakah jangan sama bawa dengan nama-nama Allah, Allah? dia bawa saja nama saya. Kriston itu Sama suaranya apa enggak? berbeda dengan Kriston tidak? Itu suara saya berbeda dengan saya tidak? Itu beda. Ntar Tetapi dulu, ntar dulu, sumber ntar dulu. suara saya berasal Ini dari gini, saya. gini. Dengerin. Itu lebih Ton, dengerin. Anda menambah memakai nama Allah. Anda ini sudah menghujat Allah Ini secara loh, tidak langsung dalam suara domain. Allah Anda berbeda sudah dengan mengenal Allah Allah. itu, tapi Anda masih lagi Berarti memuji Allah Allah juga itu lagi. berbeda dengan Yesus. Berarti kalau suara Allah berbeda dengan Allah, berbeda dengan Yesus, berarti tiga ini nggak sama. Gitu loh. Berarti di Yohanes 1 ayat 1 ini nggak sama yang dimaksudkan dengan di Yohanes betul. 1:14. Katanya Iya. firman telah menjadi manusia daging Yesus. Berarti nggak betul. sama. Allah sama Yesus nggak sama. Betul sekali. Iya nggak Abang. sama kan? Lah ya berarti tiga ini. Lalu yang mana yang Tuhanmu, yang suara Allah atau yang Allah atau yang Yesus? Tuhanmu yang bukan mana? cuma firman untuk firman perintah, ada firman untuk segala macam sesuatu, banyak firman, ya. Iya, tapi intinya adalah Suara Allah yang Tuhanmu menciptakan yang segala mana? sesuatu. Di antara tiga ini? Di antara tiga ini yang mana Tuhan Tuhanmu? saya adalah Allah yang hidup, ya. Allah, yang memiliki suara yang bisa Memangnya didengar. Allah di sini mati? Memangnya Allah di sini mati atau hidup? Allah kami hidup, ya. Melalui Yesus itu kita Iya mengenal hidup kan? kita. Mana mungkin? Loh, tadi Iya. ini berarti dari tiga ini kan tadi beda. Anda Iya, bilang memang semua sendiri. beda, tapi firman bersumber jenis pada satu, perkataan. yaitu Allah. Anda tahu ya sumbernya daripada Ya kan Allah. beda berarti kan? Iya kan beda-beda, tetapi iya. satu sumbernya itu Allah itu sendiri. Tetapi satu sumber. Berbeda boleh Iya, disamakan nggak? Inti selnya adalah Bro, Allah itu sendiri. Intinya kalau itu adalah Allah berbeda, itu sendiri. apakah boleh disamakan?
Beda tidak bisa disamakan, sudah beda masa disamakan. Tidak Anda bisa aneh juga. disamakan. Beda Berarti berarti beda. suara Tidak sama berarti Allah, beda. suara Tidak sama berarti berbeda. Allah Beda berarti bukan beda. Allah, Anda Allah aneh deh. bukan Yesus, Yesus bukan suara Allah. Itu jawabannya. Memang jelas dalam firman Tuhan yang tadi Bener aku nggak? sampaikan Yohanes itu, Tuhan sudah Kalau menyampaikan bisa firman, disamakan, beda ya. maka sebab Tetapi kita segala mengenal firman kita melalui ini saya ganti Yesus. Allah. Sebab Kita mengenal segala Allah, Allah yang pencipta telah langit dan itu Allah melalui Yesus berikan kita. kepada Allah, Anda tidak telah pernah Allah mengerti sampaikan kepada mereka. Gitu. Iya jelas. Ini kalau Karena saya sama mengenal bisa Allah saya itu bilang pada Yesus sebab itu. segala dengerin Ketika dengerin saya dengerin. melihat Ton, Yesus, ton, saya sudah dengerin melihat dengerin. Allah itu. Dengerin. Itu jelas. Ton, Dalam firman ton. Tuhan juga berkata Sebab- demikian. dengerin. Sebab apa segala ini? Allah yang telah Allah berikan kepadaku, telah Allah sampaikan kepada mereka. Betul sekali, Ini yang itu firman benar. Tuhan, betul. Allah itu inti, kita mengenal Ya, Allah dari berarti Yesus itu. Loh, Ini Anda kita ganti gimana? Allah ya, sebab segala Allah yang telah Allah. Tidak bisa Ini ya, Anda berarti ya, bukan yang seperti telah- itu Allah itu. Tidak bisa Anda mau Entar dulu. menyamakan Sebab Allah itu segala dengan yang telah firman-Nya, Yesus tidak ini bisa kan Anda juga menyamakan Allah. dengan suaranya. Semua Yesus kan segala juga itu bersumber Allah. Oke, daripada kita Allah. ganti. Tapi berbeda-beda ya. Nih. Berbeda-beda suara Sebab, berbeda dengan Allah, sebab berbeda dengan segala firman. Allah yang telah Allah berikan kepada Allah, ini kepada Allah ini, keliru ini. Kepada Allah, gini yang benar. Sebab segala firman yang telah Allah berikan kepada Allah, telah Allah sampaikan kepada mereka. Anda Ini tidak yang bisa benar. menyamakan Benar nggak? itu, Benar nggak? Abang. Ton. Enggak, Anda tidak bisa menarasikan seperti itu. Ardi, Ya udah, berarti Anda beda. sendiri Berarti sudah beda. mengenal alam Kalau beda pencipta berarti langit ini dan nggak bumi. sama. Apa Anda Ya udah, menarasikan lanjut. seperti itu lagi? Ardi, Sudah gini. satu jam Anda mau menjebak saya tetapi tidak bisa. Lanjut, Bang Sidik. Ton. Kini poinnya gini, Yesus ini Allah Bapa. Allah Bapa adalah Yesus, begitu atau bagaimana? Enggak, Poinnya aja. Allah itu Bapa ya yang kita kenal. Allah itu Bapa. Yesus yang saya tanya. Yesus ini Allah Bapa atau Allah Bapa adalah Yesus atau bagaimana? Allah Oh, Bapa beda. sendiri, ya. Oh, Firman beda. yang menjadi manusia, ya. Firman Kita yang kenal Allah kita. iya pelan-pelan. Yang saya tanya Allah Bapa sama Yesus beda ya? Beda. Beda. Yesus Allah ini itu- utusan atau Allah Bapa? Yesus itu utusan, Yesus itu gembala, Yesus itu batu penjuru, Yesus itu guru, Yesus itu Tuhan, ya. Berbagai macam Tuhan gelar dalam di perspektif. bumi. Nah, sekarang Yesus Tuhan, Ya, Allah Bapa berbagai macam Tuhan. berbagai macam gelar disandang oleh Yesus itu sendiri. Tapi yang sebenarnya adalah Allah itu Allah menciptakan langit dan bumi yang menurunkan anaknya menjadi anak tunggal Tuhan kita untuk menebus dosa-dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal seperti itu. Iya, Untuk iya. mengenal Allah Yang saya itu tanya, sendiri. Allah Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Nah, kalau gelar Tuhan, ini kan Tuhan ini kan gelar, bukan pencipta ya. Anda paham ya? Tuhan itu bukan ini ya, bukan ini gelar ya. Tuhan masih kata umum. Ya, dalam Pancasila juga kita mengenal Tuhan yang esa, artinya Tuhan yang umum. Ya. Tuhan Jadi yang kalau Yesus dikatakan Tuhan, berarti ya betul karena itu gelarnya. Tetapi yang menjadi Tuhan penciptaan adalah Allah itu sendiri. Allah, berarti Yang Yesus bukan mengutus pencipta anak- langit dan bumi ya. Berarti Tuhan Yesus ini Tuhan bukan Tuhan ya. Iya betul. Berarti ya jelas Yesus bukan Tuhan, Yesus hanyalah utusan Tuhan, betul ya? Bukan Tuhan. Ya betul, Yesus ada anaknya. Berarti kamu sudah menentang Paulus dong, karena Paulus menjadikan dia Tuhan pencipta langit dan bumi, betul? Saya tidak tahu dalam kitab Paulus, saya tidak terlalu banyak baca kitab Paulus. Saya lebih kepada Tumben kamu Injil. udah berubah ini. Nah, dari dulu awal saya masuk room itu saya sudah sampaikan pada Bang Adriansyah bahwa saya tidak pernah membaca banyak kitab, terutama saya hanya baca kitab Injil, kitab Paulus, Iya, kitab Taurat saya benar. tidak Dia begitu. cuma baca kitab beda, Bang. Dia cuma baca kitab beda. Iya. Enggak, dia Seperti udah penasaran langkah sama Imam maju. Mahdi. Coba Jadi- jelaskan mana Imam Mahdi itu lebih penting. Imam Mahdi itu bukan nabi terakhir Nabi Muhammad. Sebentar dulu, belum selesai nih. Antara Paulus dan Yesus berarti kau sudah tidak menganggap Paulus itu sebagai apa ya, yang dimengakukan sebagai rasul. Berarti dia sudah bertentangan dengan ajaran Yesus karena dia menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, betul? Saya tidak pernah baca kitabnya Paulus. Iya, dia mengatakan Jadi kalau Anda mau baca, Yesus silahkan. itu menjadi Tuhan. Kalau Anda mau percaya, percaya saja. Ya kalau kamu udah nggak percaya Paulus ya, berarti kamu cuman percaya ajaran Yesus ya. Paulus bukan penyelamat manusia, tetapi Yesus itu yang menyelamatkan manusia dari dosa.
Berarti apa Jelas, kata-kata ya? Paulus Bukan Paulus sudah yang bertentangan dengan ajaran Yesus, betul ya? Itu yang menyelamatkan manusia. Iya, Yesus utusan, betul. Yesus itu utusan dalam artian kata dia itu utusan. Kalau ingin selamat, dengarlah dia, jangan menyembah dia, begitu maksudnya. Betul. Tetapi kamu harus ingat, dia diutus hanya kepada umat Israel. Dalam Matius 28 ayat 18 ya, itu situ ada perintah untuk pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam namaku. Ya. Itu coba kita baca dalam Matius 28 ayat 18. Iya tahu. Ke seluruh dunia, seluruh bangsa. Iya. Seluruh bangsa, bangsa apa? Bangsa Israel. Karena apa? Oh, Yesus seluruh bangsa diutus hanya itu kepada seluruh dunia, seluruh bangsa. seluruh bangsa. Bangsa mana? Bangsa Israel. Emang bangsa mana? Ya, Yuk. seluruh bangsa berarti ada Yesus beberapa bangsa di situ. Yesus berpesan kepada Bukan cuma 12 satu murid bangsa. apa? Enggak, Ada Yesus seluruh berpesan bangsa. kepada. Bentar dulu. Berarti Bukan kontradiksi. satu bangsa di situ. Iya, Berarti bukan satu kontradiksi. bangsa. Iya, bukan satu bangsa di Nggak, seluruh saya tanya bangsa. dulu. Berarti seluruh bangsa. Yesus bukan- berpesan ke 12 murid itu apa? Kepada ke 12 murid. Coba kamu jawab. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, bukan cuma bumi Israel tapi seluruh bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa, ya, semua Bangsa Muridku. Israel. Bukan. Loh. Ini sudah diberikan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti bumi itu bukan cuma buminya bangsa Israel tapi seluruh bumi, Amerika, Indonesia, semua ya. Di mana? Karena itu Terus berarti bertentangan. Yesus diutus hanya kepada umat Israel. Semua bangsa, Berarti kontradiksi. semua bangsa muridku dan Kontradiksi mereka dalam nama itu. Bapa. Tidak, Anda pengertiannya saya Sekarang bangsa Matius 10 Israel nomor 5 saja. apa? Tetapi Kedua kita belas semua murid yakin bahwa itu, semua bangsa itu lebih gantian. dari satu bangsa. Bocor halus Seluruh bangsa. gantian, bocor halus. Bukan Matius bocor 10 halus, nomor Anda 5. menghujat lagi. Saya Loh, tidak menghujat Anda, makanya Anda kamu menghujat lagi nggak dengan gantian ngomong. Makanya Anda tidak mau dengar. Gantian. Makanya saya harus pahamkan Kedua Anda dengan belas perkataan murid saya, itu supaya Anda diutus lebih oleh paham. Yesus dan berpesan Anda kepada mau mereka, beralibi-alibi janganlah kamu satu menyimpang bangsa ke jalan itu bangsa seluruh lain. bangsa sudah Jangan jelas dalam menyimpang firman ke Tuhan, jalan Matius bangsa 28. lain. Itu seluruh bangsa. Roh Kudus melarang memerintahkan Injil di Asia apa? Itu Asia kecil di Philadelphia. Ya, makanya Maksud dilarang. tertentu, bukan Asia Indonesia. Ya, Itu Yesus Asia diutus- kecil di Philadelphia. Sekarang saya tanya, Yesus diutus Timur Tengah hanya sana. kepada umat mana? Iya, seluruh bangsa. Segala kuasa di surga di bumi Aduh. sudah diserahkan pada Yesus. Makanya pergilah untuk dibaptis dirimu. Coba kamu baca firman Yesus. Matius 15:24. Matius 15 kenapa Pergilah kamu untuk ketawa? dibaptis karena engkau akan Matius diselamatkan. 15:24 apa bunyinya? Ya, karena namamu akan Matius dicatat dalam kitab 15:24 kehidupan. bunyinya apa? Tahu dulu ya teman-teman, kayaknya OTN ini nggak bener ini. Aku pindah room dulu sebentar ya. Aku pindah room dulu. Sabar ya. Ini kayaknya nggak bener OTN ini. Bisa satu-satu ayat gitu. Mbak, saya sih mintanya Ya, satu dibaca ayat aja, Mbak, aja. Soalnya kertas jawabannya tangan. nanti juga di situ gitu loh. Jadi kalau 15 mau ya? angkat semua nanti jadi pendeta saya. Cuma satu aja. Oke. Buka aja kitab Katoliknya, Mbak. Baca. Markus 15 Ayat 25. ayat 25. Mm-mm. Oke. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan hanya itu aja ayat 25. Hari jam Samanya 9 sama ketika ia Protestan. disalibkan. Ya sama ya berarti ya. Sama, Sama Protestan ya? juga sama. Oke, sama ya. Sama. Sama ya. Oke, Mbak Yuanita, ini berarti Yesus disalibkan jam berapa? Kalau di Alkitab Jam tulisnya jam 9. 9, itu jam 9. Berarti jam 9 Yesus udah disalibin ya? Fakta ya? Ya, Ya. Fakta ya? kata. Oke, fakta. Didengar ya teman-teman ya, dicatat ya. Jam 9 Yesus disalib. Sekarang bisa tolong bacain Mbak Yohanes 19 ayat 14. Yohanes berapa? 19 ayat 14. Itu di hari yang berbeda, Mbak. Bukan di hari yang sama. 14 ya? Mm-mm. Silakan. Mau dibaca? Iya dibacain. Bacakan. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, inilah rajamu.
Itu kira-kira jam berapa Yesus di hadapan Pilatus dibilang inilah Jam rajamu? 12. Jam berapa? Jam 12. Jam 12. Apa Gimana masalahnya? ceritanya? Iya, gimana Itu di ceritanya hari yang kalau tadi berbeda. Yesus bentar dulu gimana ceritanya kalau jam 9 Yesusnya udah disalib ternyata jam 12-nya ternyata dia masih kelihatan mondar-mandir di depannya Gampang Pilatus. itu Jam Mbak 12 Yuanita belum selesai. jelaskan. Ya ampun, Mbak. Mbak, ini ceritanya. Yesus Ceritanya proses kenapa? penyaliban dan penyiksaan Yesus. Dari Yesus makan Paskah bersama murid-muridnya, ia ditangkap, ia digiring, itu bukan terjadi pada hari yang sama, Mbak. Dia di depan Tidak Pilatus terjadi pada hari yang sama. tadi Ingat. jam 9. Ini asumsi nih, asumsi. Proses penyiksaan Yesus itu sampai pagi, Mbak. Sampai Prosesnya subuh itu. juga disiksa. Jadi ini mau ditanya. Asumsi. Oke, Sekarang nggak masuk harinya akal. Bukan Jam asumsi, 9 itu hari yang dia berbeda. disalib. Nah, itu kan Ini asumsi jam kan? 12 di hari yang berbeda. Asumsi lagi. Jam 12 ini jam 12 Asumsi kamu siang. juga Natali, kamu Di hari berasumsi, kamu sebelumnya. dikasih tahu yang punya Alkitab kamu ngotot, Jam jangan 9 gitu dan jam lah. 12 itu pernyataan kamu juga asumsi kamu karena kamu tidak belajar Biblis. Jangan gitu Gini dong. aja, Ibu Natali kita nonton aja jelaskan. film Yesus. Itu dia Ketika saya dipanggil bahas raja, Baca Bible-nya dipanggil. dong. Iya, itu kan difilmkan berdasarkan Bible. Itu dipanggil raja mulai dari kapan sampai kapan dia disiksa, sampai pagi jam 9 dia baru disalib. Jam Itu 9 gampang dia itu pertanyaannya. disalibkan. Terus jam 12 kok dia Ya. masih di depan Pilatus. Jam 12 di hari sebelumnya, astaga. Itu baru satu. Itu aja udah Bang pakai Alif aja asumsi. lah yang jelaskan. Oh, ini nggak Bang Alif yang asumsi loh. jelaskan. Ngotot Ini Natali. ditulis oleh Terus yang bawa Natali, salib Yesus dia siapa menghadap ya? dulu Pilatus, baru dia disalibkan. Berarti itu Makanya kalau dia Nah, dibawa iya, ke kamu yang Pilatus bingung. dulu, Kita nggak bingung, nggak kan masuk beda akal. harinya. Jam 9 dia sudah Gini disalib. Tapi Natali. kenapa jam 12 dia ternyata Nat- masih di situ dengan beda harinya Natali, Natali, jam beda 12 harinya. siang. Mana ini? Natali, jam 12 siang Kan asumsi. dipanggil Pilatus. Natali jam 12 siang hari Sabtu dipanggil Pilatus. Lalu Kan diseret-seret asumsi, kan? disiksa sampai pagi di hari Minggu jam 9 baru disalibkan. Kira-kira begitulah ceritanya. Itu bukan asumsi kamu yang nggak kurang nangkap gitu. Kamu bilang Yesus disalib hari apa? Hari Jumat, salah itu, hari Minggu bangkit. Tuh kan sesama oten aja udah beda-beda nih. Saya bilang Natali yang disalib bukan Yesus. Kau nggak dengar tadi ceritaku? Natali, jangan terlalu ini loh, jangan terlalu sensitif banget, saking kamu Jangan banget untuk mencari-cari menjatuhkan kesalahan. orang. Coba Jangan kamu keselip ngomong sedikit kamu langsung besarin gitu, jangan. Saking kamu Saya obsesinya kasih untuk contoh menjatuhkan Natali. orang. siapa yang bawa salib Yesus? Siapa yang bawa salib Yesus? Itu tadi jam Kamu udah pertanyaannya asumsi. tadi Siapa yang bawa ayat salib Yesus? Yunanita belum selesai loh. Yesus, Kamu Yesus bawa salibnya sendiri apa Nah. enggak? Soalnya kalian asumsi. Natali, Aduh, katamu kau mualaf. Masa kau nggak tahu siapa yang bawa salib Yesus? tahu. Yesus Siapa? bawa Siapa? salibnya sendiri. Kalau kau Dengar, mualaf, kau tahu lah Sendiri ya? harusnya kisahnya. Yesus bawa salibnya Yesus sendiri ya di Yohanes 19 ayat 17 ya. betul. Kan? Dan dia ketika Tidak. dalam perjalanan tubuhnya melemah, ia sudah jatuh. Lalu dia ditolong oleh Simon dari Kirene, Ya. membantu Yesus. Tetapi ketika pada saat perjalanan itu, Yesus memanggul salibnya lagi sampai pada posisi dia sampai di puncak Golgota. Lalu pakaiannya ditanggalkan, ia dihina dengan prajurit Yahudi itu menanggalkan pakaiannya, lalu memakunya di kayu salib. Proses Inilah. penyaliban terjadi. Ini karena menyatukan dua kitab yang berbeda dijadikan satu, jadinya Kitab asumsi. yang mana yang berbeda? Yang mana? Matius dan Yohanes, Matius, Markus, Lukas itu menyebutkan Simon membantu, tapi di Yohanes hanya Yesus yang bawa sendiri. Kamu jadiin satu semuanya. Tapi itu faktanya karena Yohanes tidak perlu tapi itu menulis fakta, tapi itu semuanya. fakta. Dengar. Itu penulis Kamu yang harus berbeda. bedakan timing-timingnya Natalia. kamu Pada saat jam berapa dia bawa sendiri, pada saat jam berapa dia dibantu, Iya, pada karena saat jam kamu berapa asumsi, dia jadinya kamu jatuh. jadiin satu gitu. Nggak bisa menerima. Jangan Ini kau loh ceritanya Yohanes kau seperti ini. simpulkan Ini loh semua dia ceritanya sendiri. Matius, Markus, Lukas seperti Itu ini. runut Kok kalian kejadiannya. malah menjadikan satu? Itu namanya asumsi. Boleh saya mundur? No, Bukan bahas penyaliban? Kayaknya ini malah kalian dengan mencari-cari kesalahan.
Jadi kayak diskusinya tuh tidak apa ya, Kalau tidak saya berimbang mencari karena kita kesalahan, nggak kalau mau. nggak ketemu juga nggak bakal ada kok kesalahan. Enggak, iya Kalau enggak pun saya masalah mencari cari-cari kesalahan, kesalahan, Kita tapi butuh logika Anda ini, juga harus jalan. Natalia, teman-teman. jangan terlalu ini bukan logika jalan nggak jalan, logika saya jalan, cuma asumsi kalian aja yang mau mengakal-ngakali ayatnya. Kalian jadi Iya, yang mana ya, beda-beda. yang mana ayatnya kau bilang bertentangan? Coba biar saya baca. Aduh, lucu ya. Tadi aja Kayaknya udah kita jam aja nggak masih berasumsi nggak itu perlu di hari yang ini ya. berbeda dijadiin satu. Kamu jam aja nggak ngerti, kamu jam aja nggak paham. Gimana mau yang lebih apalagi spesifik lagi? Yesus di Jam dalam yang sederhana kubur. aja. Yesus di dalam kubur berapa hari? Coba kamu lihat kalau di Matius, Markus, Lukas itu 3 hari 2 malam. Tapi kalau di Yohanes cuma 2 hari 2 malam. Ayat berapa? Mau asumsi lagi kan? Natali bisa saya jawab. Jangan disimpulkan, dibaca aja dulu. Ya dibaca lah. Kamu punya Alkitab kan? Dibaca coba. Ya ayat berapa? Matius 23 ayat 1 sama di Markus 16 ayat 2, Lukas 24 ayat 1. Di situ 3 hari Karena 2 ada tulis malam. ada hari Minggu. Karena hitungannya kamu di situ ada hari Minggu ya. Apa sih ini kok ngomongin hari Minggu sih? Aku bilang Tapi 3 hari kamu 2 bilang malam. 2 hari itu di mana? 2 hari itu di mana? Di ayat berapa? Coba dijelaskan. Satu-satu Mbak Natalia. Matius 23 ayat 1 kita baca. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya. Terus itu ayat satunya. Kamu Terus mau di ayat berapa Markus, nih? tadi itu di Matius ya, sekarang di Markus 16 ayat 2. Markus berapa? Markus 16 ayat 2. Ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Terus Lukas 24 ayat 1. Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Terus yang bertentangan apa nih? Sekarang coba baca di Yohanes 20 ayat 1. Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Kelihatan kan bedanya kan? Apa bedanya? Apa yang berbedanya? Aku pun nggak ngerti apa yang berbeda. Sama hari Minggu, sama-sama pagi benar. Oh, dia nggak Apa paham yang beda? karena begini, di Kristen itu kenapa ditulis ini hitungan gini, hitungannya jadinya 2 hari kalau orang nggak paham. Tapi sebenarnya kenapa di sini ditulis kitab suci ternyata itu mengikuti penanggalan Yahudi. Jadi mereka hitungannya itu ada teman-teman bisa baca, tapi saya sempat belajar itu. Ya, jadi jumlah harinya pun beda jadinya. Iya, memang Jadinya jumlah kalau hitung harinya secara beda. sekarang. Sebentar Mbak Iwanita, kita tanya dulu yang ditanyanya ini yang mana berbeda itu dulu kita tanya. Dia ngerti nggak apa yang ditanyanya itu dulu? Betul. Iya, jadinya Dia pun jumlah nggak harinya ngerti apa beda. Jadi Oh, jumlah gitu. harinya beda. Coba deh. Masa Di Matius, Markus, Lukas jadinya 3 hari 2 malam. Coba Yohanes kamu jelaskan di mana bedanya. Coba kamu jelaskan di mana bedanya. Jumat, Sabtu, Minggu. Ya udah 3 hari. Enggak, kamu runut dulu apa yang kamu bilang beda itu apa gitu. Bentar, ini saya bukakan ya datanya ya. Aduh, Ya buka aku pikir gitu mbaknya lah. udah Nanya tahu. itu dipersiapkan dulu. Enggak, biar di-share, dilihat. Jangan baca pertanyaan titipan, makanya jadi bingung nanti. Itu tuh baca tuh. Nanti dibongkar isi Quranmu ngamuk-ngamuk kau katanya. Iya. Siapa nih? Kan kita nggak mau ya, kita benar-benar kita nggak mau karena bagi Kristen itu wahyu terakhir itu adalah Yesus Kristus. Yang datang setelah aku itu adalah nabi-nabi Silahkan, palsu. silahkan. Karena kita nggak mau belajar, Silakan. kita nggak mau pernah nggak mau menyinggung teman-teman muslim ya. Dipersilahkan. Kita Bilang saling kalau kita menghargai. bongkar, Ferdi, silahkan ku bertanya, dijawab. Kalau Oke, kita mau saya bongkar-bongkar, bertanya apa ya. yang mau bongkar?
Silakan. Kita bongkar. Apa kau bongkar? Bibelmu kami bongkar. Surat tafsir Al-Marid Biar dulu ayat sudah 40. Mbak Natali dulu selesaikan itu. Sebentar. Nah, tadi katanya mau dibongkar. Ya kan belum selesai itu saudara saya itu. Ya makanya Apa aku kau bilang. bongkar? Udah kalau lama udah di skip aja kali ya. Lagi ngambil Di skip HP. aja. Surat tafsir Oh, Al-Marid enggak. ayat 40. Di sini Tafsir. tertulis Allah Ngapain kau ke tafsir? Al-Marid dulu, jangan Oh. di tafsirnya. Kalau kita itu tidak bisa memahami, baru ke tafsir. Kalau bisa, kenapa mau ke tafsir dulu? Silakan dulu. Mana? Apa yang kau Surat tanyakan? Tapi Al-Marid selesaikan dulu. ayat 40 Saya sampai 41. bongkar. Selesaikan dulu tuh saudara saya. Ditanyakan Kita tuh baca kenapa ayatnya beda-beda. Penulis ini dengar ya teman-teman Kristen ya, dengar. Kamu diam dulu Firdia. 4 penulis ini kata kalian dipenuhi Roh Kudus. Tapi apa faktanya berbeda-beda penulisannya? Berbeda-beda penulisannya. Coba tengok itu. Belum Gempa bumi cuma dibongkar. satu yang mencatat. Dengar ya, yang datang ke kuburan itu beda lagi orangnya. Beda-beda tuh. Coba kamu tengok, kau teliti membaca Bibelmu itu. Banyak Betul pertentangan di lah, tadi situ. Kalau kata kalian siapa nih? penulis, Kalau dibongkar Ferdi, ngamuk-ngamuk. kalau penulis, kenapa kok apa kok bongkar silahkan. Kalau di Bibelmu itu 4 penulis ini yang katanya hanya copy paste, kenapa beda-beda? Dipenuhi Roh Kudus, kenapa beda-beda? Hah? Coba, yang ketika terangkat Yesus itu kenapa cuma dia yang menulis? Kemana yang 2 orang ini? Tadi Peristiwa terangkatnya tadi topiknya. itu peristiwa luar biasa. Kenapa Tadi- cuma dia? tadi Itu perlu kau topiknya. pertanyakan itu. Kabur topiknya gue mau membongkar kalau saya mau bongkar sih Al-Quran. ada pembongkaran ini. Ini Ada dengan topiknya pembongkaran. itu. kenapa di Mau waktu dibongkar kebangkitan tuh. Yesus itu hanya ada di Yohanes. Karena Ya, Yohanes enggak ada di Yohanes. Enggak ada di Yohanes. Enggak ada. Yohanes tidak menulis tentang keterangkatnya Yesus. Yang ada di situ yang menulis adalah Lukas. Kau tahu Lukas? Lukas itu hasil penyelidikan. Setelah aku menyelidiki, kemudian aku mengambil sebuah keputusan. Jadi bukan firman dari Tuhan dia terima, penyelidikan. Kemudian Markus, kita tahu Markus. Itu kita tengarai itu ayat tidak ada di originalnya, tidak ada di original teksnya itu. Cuma 2 yang menulis ya. Yohanes dengan Matius tidak menulis tentang terangkatnya Yesus. Itu kau patut curigai. Karena Terus apa? apa masalahnya? Terangkatnya itu Kenapa? peristiwa Apa besar. yang Dengar. dicurigai? Terangkatnya. Nggak. Dengar Nggak dulu. perlu Ini mencurigai bongkar itu toh. kita Kalau dibongkar kita. toh, bongkar-bongkaran. Ayo, Jangan bongkar-bongkaran. kita saling mencurigai. Ya, bukan kamu membongkar Al-Quran kami. Aku bongkar dulu ajaranmu ya. Tadi kan Dalam Bibelmu, tadi kan dipersilahkan. Sambo. Tadi dengar. kan dipersilahkan. Iya, sebentar kan Mbak Natali Aku belum. enggak. Apa sudah siap datanya Mbak Natali? Dengar ya, ini Matius dengan Yohanes tidak mencatat. Tahu gak peristiwa terangkatnya Yesus menjadi Tuhan? Yesus itu menjadi Tuhan setelah dia bangkit, terangkat. Tadinya dia bukan Tuhan. Kamu harus paham itu. Lah, bertentangan itu Bibelmu. Kalau kita mau bongkar, coba kamu tengok Lukas. Jangan ketawa ya. Kamu tengok Lukas. Iya, iya. Lukas 2:11 ya. Lukas 2:11. Telah lahir Kristus. Dengar supaya kau bongkar Bibelmu ya. Lukas 2:11 telah lahir Kristus. Kan tadi Peri bilang mau dia bongkar Al-Quran. Ayo kita bongkar. Lukas 2 Hari ini. 11 di situ kenapa kok Hari ini cewek telah lahir bagimu juru selamat. Ya, Sebentar, kamu saya mau dengar bacakan dulu. ayatnya. Kamu dengar Tadi dulu. katanya Lukas 2 ayat Lukas 2. 11. Ini Lukas 2. Saya kasih tahu ya, Lukas 2:11 ya. Telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Itu lahir sudah jadi Tuhan Yesus ya. Tapi apa kata Paulus? Di Roma 14:9 ya. Kristus mati. Oleh sebab itu Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi mati dulu itu Yesus baru bisa menjadi Tuhan. Tadinya enggak Tuhan dia. Ini kata Paulus. Ayat berapa? Bertentangan. Ayat berapa? Itu Bibelmu ya. Bertentangan. Ayat- Kamu harus belajar ayat baik-baik berapa? kita ya. Pelajari Ini itu di mana benar nggak? kudusnya. Aku mau jelasin Di mana ya. roh kudusnya? Jangan ngebut-ngebut, santai, Aku mau jangan jelaskan ngebut-ngebut. maksud Paulus di sini ya. Kenapa Hah? Yesus Kau itu jelaskan. Tuhan dari awal? Dengar, Yesus itu Tuhan dari awal. Tetapi Kenapa Yahudi, bertentangan, agama. Ganita? Bukan Kenapa bertentangan? bukan- Lukas Dengar dengan dulu, Paulus dengar di Roma. Kenapa Kamu- bertentangan? kamu dengar dulu, dengar Lukas dulu, dengan dengar dulu. Roma. Itu dulu jawab. Kenapa Roma bertentangan? berapa? Roh Kudusnya Bukan beda Roma nggak? berapa? Ya, Roma karena 14:9. kamu tidak paham 14:9. maksud Roma Roma 14:9. 14:6. Paulus itu rasulmu Yudita. 14:9 Sambo. Bertentangan dengan Lukas 2:11. Telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Udah Betul. bayi Ya. udah jadi Tuhan. betul. Bertentangannya di Kata mana? Paulus dia bilang, apa kata Paulus? Mati dulu. Yesus harus mati dulu.
Oleh sebab itu Kristus mati dan hidup kembali supaya lo menjadi Tuhan. Jadi nggak ada Tuhanmu dulu, harus mati dulu. Itu dulu kau pelajari Yonita ya. Silakan Mbak Natalia, silakan. Saya tidak perlu belajar. Saya belajar agama saya loh Mbak. Dengar. Gini ya. Petrus Lanjut ke Mbak Natalia dulu. Yonita ke Mbak Natalia dulu. Silakan Mbak. Ini ya yang tadi ya, Yohanes ya. Yohanes ini kan Maria Magdalena ke kuburnya hari Minggu ya. Yohanes 20 ayat 1 ya. Hari Minggu ya. Kelihatan? Kelihatan lah. Bisa dibesar. Bunda besarin Bun. Layar. Tapi kelihatan lah ini ya. Bundanya lagi nggak monitor kayaknya. Ya udah, lanjut lah. Oke. Nah sekarang kita lihat ya. Di Matius 28, setelah hari Sabat, itu baru Maria Magdalenanya ke kubur. Makanya tadi saya bilang, 3 hari 2 malam dengan 2 hari 2 malam. Itu adalah perbedaan, yang satunya Sabat, satunya Minggu. Kalian jangan sama-samain hari Sabat sama hari Minggu. Minggu itu beda dengan Sabat. Nah di situ kan tulis jelas setelah hari Sabat lewat. Setelah hari Sabat lewat, dulu, menjelang bukan penyingsirnya. hari Sabatnya, bukan hari Sabatnya. Tapi bukan hari Sabat, Mbak. Setelah hari Sabat lewat, Mbak. Makanya Menyingsing dibaca fajar, dulu, ya Mbak. Allah. Jangan Aduh, nggak disimpulkan. bisa kamu. Aduh, kayaknya udah ya. Aku pikir gini, kita nggak usah ini karena bagi kita udah ini ya, nggak perlu diperdebatkan juga. Kristen sudah ada sejak awal dan Tuhan Yesus sendiri menjanjikan Roh Kudus menyertai agamamu sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Intinya bahwa Disusun lagi dulu pertanyaannya, Mbak, yang akurat gitu. di Kristen sejak awal Tuhan sudah menjanjikan akan menyertai hingga akhir zaman. Kita nggak perlu perdebatkan. Hari Sabat itu hari keberapa? Hari Sabat itu hari keberapa? Kamu cari dong, masa kita tanya lagi? Kan kamu seharusnya kamu sudah punya jawabannya, udah tahu lah. Kamu tahu nggak hari Sabat itu hari keberapa? Aduh, gimana ya teman-teman ini? Tapi saya pikir kita kayaknya Pak ini namanya hari Sabat aja itu hari keberapa? Hari Sabat itu hari keberapa? Hari pertama biar bukan? aja mereka kalian kayaknya teman-teman silakan Hari membaca. Sabat itu hari pertama apa bukan? Bukan. Hah? Silakan jawab, kamu kan tahu. Kamu kan baca. Coba kamu jawab dulu. Kamu gimana diskusi kalau ditanya aja nggak mau jawab? Hari pertama, hari Sabat itu hari pertama apa bukan? Jawab aja, Mbak. Benar apa salah gitu loh. Nggak ada paksaan. Pertama itu hari Sabat apa bukan? Hari Sabat itu hari ke-7. Hari Sabat itu hari ke-7 ya. Oke ya, hari Sabat itu hari ke-7. Lalu di Yohanes itu pada hari pertama. Pada hari pertama minggu itu. Mbak, Pada hari pertama kalau beda Mbak ini nggak? hari Minggu hari pertama, hari ke-7-nya hari Minggu juga ketemu, Mbak. Markus 6 ayat 9 juga Natali. Markus 6 ayat 9 itu pada hari pertama minggu ini bangkit Yesus bangkit. Tanya itu logikanya harus main dulu. Kalau hari ini pertama hari logika, Minggu, ini hari ke-7 Kan nggak bisa hari ngitung loh, nggak bisa ngitung nih. Hitunglah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari ke-7-nya hari apa? Hari pertama itu hari apa? Hari pertama itu hari Senin. Hari pertama hari Senin. Ini lucu lagi nih. Ya. Hari pertama Masehi. Jadi hari apa? Ya Masehi, ya kalau bagi kita kan hari Senin. Makanya Mbak siapkan dulu pertanyaannya, baru nanya gitu. Terus di sini pada hari itu apa? hari kedua. Para hari Sabat. Hari Sabat. Pada hari Sabat. Setelah hari Sabat lewat. Senin itu hari pertama, makanya hari Minggu itu hari ke-7. Hari itu Sabat itu Sabtu. Berbeda Udahlah, dengan sama-sama hari bingung, pertama nggak usah ya. nanya. Berbeda dengan hari pertama. Berbeda dengan hari Betul. pertama. Hari Sabat dalam Yunani itu hari Sabtu. Berbeda dengan hari pertama dong. Berbeda dengan hari pertama ya. Tahu nggak kenapa Kristen hari Minggu beribadah? Ini
ngomong apa lagi sih nih? Jangan dulu Ya, kan alihkan, itu udah jawab dulu, selesaikan dulu Mbak Natal itu. Hari Minggu Aku kamu bingung, ibadah itu nggak ada tuntunannya juga di Bible. ada tuntunannya. Mana Sabat kalian disuruh adalah hari Minggu? Sabat adalah hari Tuhan yang ditetapkan setiap minggu untuk beristirahat dan beribadat. Pada masa perjanjian lama, umat perjanjian Allah mengkuduskan hari Sabat pada hari ketujuh setiap hari Minggu karena Allah beristirahat pada hari ketujuh ketika Dia telah selesai menciptakan bumi. Sabat itu kan hari Sabtu. Kenapa kalian ibadah hari Minggu? Memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus kami, karena Tuhan Yesus bangkitnya hari Minggu, jadi kami beribadahnya itu kami ubah menjadi hari Minggu. Jadi memang benar. Hari Minggu itu adalah hari beda ya, Sabat di tadi hari kontradiksi Sabtu. udah fix Hari ya. Minggu itu hari pertama. Bentar. Tadi Yuanita mengatakan kami ubah hari Minggu. Berarti kalian mengubah isi Bible? Emang boleh mengubah isi Bible? Ayo, enggak. Tadi pernyataanmu tadi kami ubah itu tuh. Ayo. Iya, berarti di sini ya 711 orang. Berarti di sini Yuanita mengakui bahwa mereka mengubah isi Bible-nya ya. Mereka, kami mengubah katanya ya. Sabar, Bos. Nah, tadi Anda yang ngomong sendiri seperti itu loh. Larinya mengimani. Lanjut Natali. Dengar dulu ya. Gini Tadi yang loh. ngomong merubah itu bukan saya. Saya mau jelaskan ya. Kenapa di situ hitungnya Sabat dan hari Minggu? Kalender Yahudi itu, penanggalan Yahudi itu berbeda dengan penanggalan Masehi. Jadi mereka hitung misalnya jam 6, setelah jam 6 di hari ini, itu hitungannya dalam kalender Yahudi itu adalah hari berikutnya. Hari Sabat dalam tradisi Yahudi, dengar, hari Sabat dalam tradisi Emang yang Yahudi menulis itu tidak mengikuti hari tradisi Jumat. Yahudi ya? Padahal yang menulis itu Ini betul. Bible kalian Ini semua loh. dengar, Natalia, kamu tuh belum dengar orang jelasin, tolong ya. Dengar ya, gitu. Di sini ditulis mengikuti tradisi Yahudi, makanya ditulis setelah hari Sabat. Ada yang bilang hari Minggu pertama, ada yang mengikuti itu karena sudah ada beberapa karena menuliskan berdasarkan ini ya dengan perubahan bahasa dan sebagainya, tapi tidak merubah substansinya. Terus yang berikut, penanggalan itu secara Sabat itu secara tradisi Yahudi itu hari Sabtu. Kenapa orang misalnya di hari Minggu? Secara hitung kalender Masehi, hari Sabat itu hari Sabtu itu sampai dengan hitungannya dari jam 6 sore itu sampai dan hari Minggu berikutnya di hari pagi. Makanya Loncat-loncat. misalnya di hari Minggu juga. Ada yang bisa sore. Kalender Yunani, Yahudi digabung. Makanya kontradiksi pun digabung-gabung semua jadi satu sama mereka. Karena pertanyaannya nggak jelas, Mbak itu nanyanya yang Sekalian jelas kau buat dulu. gado-gado lah, biar kasih Semua yang kontradiksi dijadiin acang. satu. Kamu nggak ngerti. Coba kamu baca. Yang kalender Yahudi. Dibaca dulu yang kontradiksi yang mana. Ya. Aku tadi nggak paham pertanyaanmu itu apa. Ya itulah, Oten kalau baca Bible-nya nggak jeli ya gitu, nggak baca. Tapi memang Alkitab itu, Kristen itu nggak bisa kalian mengerti karena kalian bukan orang pilihan. Kami, walaupun kalian bilang bingung kalian, Anda kami sendiri paham. tadi sama-sama orang Karena kami pilihan orang beda, Mbak. pilihan. Lah, kan Katolik dengan Protestan masih ada perbedaan. Kalau sama tidak Iya, membedakan Katolik orang dengan pilihan Protestan. aja beda. Agama di Indonesia 5, Katolik dan Protestan Anda memang sendiri beda. mengakui di situ Katolik dengan Protestan aja berbeda. Memang agamanya beda, walaupun hampir sama, tapi Loh, sedikit perbedaan. sama-sama menuhankan Yesus kan? Muhammad dia Kalian ini sama-sama menuhankan Yesus nggak sih? Indonesia ada 5 agama, ada Katolik, ada Protestan, beda Iya, kan? saya tanya, kalian ini sama-sama menuhankan Yesus nggak sih? Nggak usah begitu Bang Alik. Kan idul fitrinya berbeda. Ya, terus kenapa tadi premisnya gitu? Tanyalah mana Nggak tahu usah sampai dengan ke situ. Katolik, jangan sok tahu agama orang kita, nggak boleh. Loh, Oh, bukan iya. sok tahu, Bentar, tapi kalau penjelasan pemaparan melawan ayat tertulis itu justru di Bible itu sendiri. Kenapa? Ustaz, aku ingat sesuatu nih Ustaz, ini mumpung ada yang Katolik, mumpung ada yang Protestan di sini, coba aku pengen tanya, jumlah kitabnya Katolik sama Protestan kan perbedaan tuh ya, ada berbeda ya? Ada yang berbeda kan? Aku nggak tahu. Berbeda ya? Aku nggak Kebanyakannya tahu. Katolik Aku ya? nggak tahu ya. Setahu Ya. aku
nggak berbeda. Oke, kalau nggak tahu. Ada 72. Bentar, Katolik, bentar, Katolik 72. biar Kak Yuanita yang jawab aja. Beda ya, Kak ya? Kak Yuanita ya. Jumlahnya. Aku mau jelasin gini dulu. Tadi yang bicara merubah kisah kitab suci itu bukan saya. Yang bicara tadi kakak yang atas nama apa TikToknya apa ya tadi ajaran Yesus ya. Aku mau jelasin ya. Tetapi soal penanggalan Jangan jelasinnya, aduh Kak. Udah tenang, ini kerikot kok di YouTube banyak yang siarin. Nanti bisa dinonton ulang. Oke, Kak Yuanita- silakan. Oke, Kak Yuanita, gini Kak, tadi kan jumlah kitabnya beda ya, banyakan yang Katolik ya daripada yang Protestan ya jumlah isi kitabnya ya. Betul. Betul ya. Nah, ini kan di dalam Bible kalian sendiri kan dibilang tuh tidak boleh menambahkan atau mengurangi satu iota pun, pokoknya gitu ya. Apalagi di Wahyu itu ya nggak boleh kan dijelasin kayak gitu. Itu berarti sebenarnya ini kitabnya apa ada yang ditambahkan atau apa yang ada yang dikurangkan atau bagaimana? Sebenarnya kitab kalian itu yang benar yang mana gitu loh, yang asli yang mana? Bukankah kalau ada yang lebih, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, Tapi, berarti Mbak- kemungkinan ada yang ditambahkan atau kemungkinan ada yang dikurangkan? Tapi atau mbaknya sendiri salah udah tambahnya membedakan benar gitu. Yang Katolik dan benar yang mana? Protestan. Gini, Mbaknya sendiri itu udah membedakan kitab Katolik dan saya jelaskan Protestan. merunut dulu mungkin Pak Fer, ini kakak Fer, yang punya akun Ferdi Sambo gini. Kristen pada dasarnya kita sama mengimani Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Memang mungkin ada banyak kalau teman-teman di Protestan ada banyak denominasi, ya, karena ada sejarahnya. Dan di Katolik dan Protestan isi kitabnya sama, tetapi Katolik ada tambahan yang namanya Kitab Deuterokanonika. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kami menambahkan dan mengurangi? Jawabannya adalah tidak. Tidak. Tidak ada. Kok bisa beda? No. Kalian beda kok. Ekaristi kalian beda kok. Peribadatan kalian beda kok. Di kitab sucinya aja Kalau dulu, Katolik, Bun. dengar ya Bunda, Aja, Bun. kalau Katolik, ibadah kita dari Vatikan sampai pada gereja yang paling kecil pun itu sama. Saya bicara Katolik, saya tidak mau bicara agama lain. Dengar ya. Salib sama. aja beda. Ada gambar Yesus, satu gambar Yesus, satu nggak ada patung Yesus. Nah, itu perbedaan Bunda Muhammadiyah sama NU aja beda Bunda, nggak usah Bunda Enggak, sampai di ke Bible aja. situ. Pak Ferdi, kalau Terlalu jauh. Muhammadiyah atau NU itu Al-Qur'annya sama, nggak ada perbedaan. Sama aja. Al-Qurannya sama, kenapa hari rayanya berbeda? Pak Kenapa Ferdi Idul itu kan biar Kak Fitrinya Yuanita berbeda? jelasin dulu deh. Kan Pak Itu Ferdi aja lebih tadi nggak tahu kan parah ada perbedaan kitab Protestan dan Katolik. Mending dengerin yang tahu. Kalau Kak Yuanita tahu. Saya nggak mau Ya, membicarakan makanya. agama lain. Bahwa Katolik ada Deuterokanonika. Karena sebenarnya gereja Protestan dan Katolik itu awalnya adalah satu gereja yang universal ya. Dan Jadi ada awalnya sama-sama ada Deuterokanonika ya Kak ya? Awalnya ada, tetapi ketika ada pergolakan dalam gereja, karena pemahaman dan segala macam, makanya Martin Luther ada beberapa isi dalam kitab Deuterokanonika itu tidak diakui oleh Martin Luther sebagai beliau yang membawakan Protestan, gitu. Tetapi isi kitab substansinya sama. Bisa teman-teman, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa perpustakaan terbesar dan ini tuh ada di Vatikan. Itu bisa diselidiki semuanya. Dan agama Kristen sudah menempuh begitu banyak terpaan, diselidiki, diperdebatkan, tapi Kristen tetap ada sampai hari ini. Makanya saya tidak mau membicarakan agama Islam, saya tidak mau membicarakan Protestan. Bagi saya meyakini yang ditulis dalam kitab suci berdasarkan tradisi gereja magisterium. Gitu. Urusan benar dan salah, kita hanya bisa tentukan dari keyakinan kita, keimanan kita, kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain. Kalau kita beragama, kita hidup Kenapa dengan kamu masuk sini? Ini Komal Dialog. Kenapa masuk sini? Karena ini dialog ini, dengar. Dialog ini Ya, saya silakan berdialog. Nggak usah saya alergi. berdialog. Saya bukan alergi. Gimana? Dengar. Saya tidak alergi. Terus Saya kenapa? menjelaskan. Saya sedang menjelaskan Ya, terus soal agama kenapa? saya. Saya Ya, ayo menjelaskan dialog. agama saya. Lanjut. Dialognya apa? Saya sudah menjelaskan. Tadi kita sudah berdialog. Saya menjelaskan. bahwa Oke, kitab sekarang suci saya bertanya. Oke, saya bertanya. Oke, saya bertanya. Oke.
Oke, nah di dalam Lukas 2:11 Kristus telah lahir. Hari ini Yesus Kristus Tuhan kita telah lahir ya di kota Daud. Itu 2 Lukas 11. Tapi kalau kita kayak Paulus ya di Roma 14:9, Kristus. Satu pertanyaan lagi boleh nggak Bun buat Pak Ferdi? Oke, lanjut Natali. Satu aja dulu ya Bun ya, satu lagi nih terakhir dari aku nih. Oke, jadi gimana Pak Ferdi? Kan tadi kan Pak Ferdi nggak tahu, tapi udah dijelasin ya, Kak Yuanita kan lebih tahu, lebih paham ya tadi tentang perbedaannya. Nah, dengan awalnya yang ada Deuterokanonika juga, kemudian pecah karena Martin Luther membuat aliran baru ya, Protestan ya. Berarti ini gimana Pak Ferdi dengan menyikapi kayak gitu? Bukankah dengan sesuatu yang perubahan di dalam isi kitab, bukan berarti itu sama aja sudah menghilangkan, mengurangi? Sudah dijelaskan, tidak ada yang berubah. Kan berkurang berarti. Isinya tidak ada yang berubah. Kan berkurang, Maknanya Pak. tidak ada yang berubah. Kan jumlahnya berkurang, Pak. Berarti kalau kayak gini, kalau kita pikir kalau dari Sekarang gini, ceritanya yang Kak berkurang Yunita apa? berarti ceritanya tuh Bible-nya mereka awalnya seperti itu. Kemudian ada aliran sekarang yang baru berkurang lagi. apa? Ini berarti Coba mengurangi, saya tanya gimana kamu. dong? Kan nggak boleh menambahkan, Sekarang nggak boleh yang mengurangi. Sekarang yang berkurang apa? Lah tadi itu salah satunya kitab Deuterokanonika yang tidak dipakai oleh orang Protestan. Padahal tuh awalnya Iya, ada kitab semua. kitab Protestan apa, saya tanya sama kamu? Kok kitab Protestan apa? Kamu nggak Iya, pernah baca kitab apa, suci ya? apa yang dikurangi dari kitab Protestan? Kan nggak ada yang dikurangi. Memang Bukan itu. dikurangi dari kitab Protestan Bapak Ferdi awalnya. Itu kan Iya. ada kitab sucinya kan sama semua ya Kak Yuanita ya. Ada Deuterokanonika juga kan. Tapi setelah terpecah dengan Martin Luther membawa aliran baru Protestan, Deuterokanonika itu tidak dipakai. Apakah Ya ini sama sudah. tidak dengan mengurangi? Gimana Pak Ferdi? Tidak mengurangi karena aliran saya aliran Protestan, tidak ada yang mengurangi. Aduh ini nggak nyampe nih dia pertanyaanku. Loh, Bukan bukan nggak nyampe. Natali, tapi Memang tidak kan ada yang memang mengurangi. kalau diimaninya di Katolik begitu, diimani Protestan begini, ya tidak ada yang mengurangi, saling mempercayai yang itu mengurangi. aja, punya masing-masing. Jadi tidak ada yang merasa Kan udah punya ditambah-tambah atau masing-masing. dikurangin. Nggak ada yang merasa karena Saya jelaskan dulu ya. kurangi iya, tapi kan di Ya, situ kata tetap ada perbedaan gitu loh. Ya namanya imannya sudah beda. Kalau imannya sudah beda, dia berdiri dengan imannya. Bisa imannya sudah beda. Saya tahu imannya beda. Yang saya tanyakan berarti kitab suci yang 100% benar yang nggak dikurangi, nggak ditambahin itu yang mana? Yang punyanya Katolik dengan komplit ada Deuterokanonika atau tidak? Sesuai dengan agamanya aja lah. Bagi umat Katolik, mereka percaya yang mereka punya itulah yang asli. Bagi Protestan, percaya yang kami punya inilah yang asli. Apa ributkan? Kenapa diributkan? Ini Gitu loh. aku mau Walaupun jelasin, ada Mbak. perubahan, walaupun ada Kamu mau pengurangan memecah belah jumlah kami, kitab. kamu mau memecah belahkan Katolik dengan Protestan, mau melagak, nggak akan bisa kali. Kamu pikir sendiri kayaknya. Kayaknya kamu Nggak, yang Mbak. pengen pecah sendiri. Aku sih nggak usah mecahin. Martin Luther yang Jadi pecahin ngapain sendiri kamu dari bilang awal. beda-beda, Gimana sih? beda-beda? Kamu nggak nyadar sih yang memecahkan Katolik dengan Protestan itu kan Martin Luther sendiri. Imannya. Jadi kalau saya. sekarang kenapa kamu ributkan? Itu dulu sudah terjadi dulu. Di sini perbedaan iman diskusi itu. lintas agama. Makanya yang saya tanyakan juga tentang agama, bukannya mau memecah agama. Gimana sih? Kamu ngotot Intinya kan Mbak, bukannya lagi kitab Sekarang intinya kitab Protestan nggak ada yang dikurangi, nggak ada yang Deuterokanonika untuk ditambahin. dipakai di dalam Protestan itu kan Martin Luther bukan saya. Makanya yang saya tanyakan ini jumlah kitabnya saja berbeda. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Isinya beda. Satunya ada Deuterokanonika, satunya enggak. Kan dibilang Iya, Kak Yonita bedanya sedikit. Aku jelaskan dulu ya. Kenapa Protestan tidak itu? Saya tidak memecah belah, tapi memang di dalam Deuterokanonika itu lebih pada kitab yang menulis soal tradisi-tradisi, yang itu diakui oleh Katolik, karena Katolik memegang ada 3 itu ya, tradisi. Diam dulu. Diam dulu. Aku mau pamer, woi, motor baru, woi. Terima kasih ya buat Unilendra. I love you nih motornya. Baru ya. Motor baru. Pak ya nih Bunda Esti ini agak berisik dia suaranya ya teman-teman ya. Agak berisik dia motornya ya teman-teman ya. Lihat saja apa yang terjadi. Kita lanjutkan lagi setelah dia tutup cam ya. Berisik tahu.
Sabar ya teman-teman ya. Sabar, sabar. Agak berisik dia teman, tak boleh, sabar dulu ini orang ini. Aduh, ya udah stop aja lah dulu ya. Lagi udah.